Apakah Anda tahu bagaimana Belanda bisa bertahan menghadapi perlawanan sengit dari rakyat Indonesia yang dipimpin oleh para ulama dan santri? Mengapa Islam begitu ditakuti oleh kolonialis Belanda? Dalam pembahasan edisi kali ini, kita akan mengupas tuntas peran Snoek Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang mempelajari Islam hingga ke Mekah, dan menggunakan ilmunya untuk menyusun strategi kolonial yang cerdik namun kejam. Termasuk, membahas tentang bagaimana ia berpura-pura masuk Islam, mendalami fikih, dan mempengaruhi kebijakan kolonial Belanda. Temukan rahasia di balik Islam politik Snoek Hurgronje yang memisahkan ajaran Islam menjadi 3 dimensi: ibadah, sosial, dan politik. Dan bagaimana pula, strategi ini berhasil menguasai umat Islam di Indonesia dan membuka lembaran baru dalam sejarah penjajahan. Silahkan simak dengan seksama untuk memahami lebih dalam terkait 3 poin pembahasan sebagai berikut. Perang Paderi, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh. Intrik politik kolonial dan upaya memisahkan Islam dari politik. Kenapa kebijakan Splitsing teori Snoek begitu efektif? Jangan lewatkan pembahasan mendalam yang penuh dengan fakta mengejutkan ini, dan wawasan sejarah yang penting tentang upaya Belanda dalam membendung semangat jihad umat Islam. Silahkan simak pembahasannya sampai akhir, dan pelajari lebih lanjut tentang strategi tersembunyi di balik penjajahan Belanda di Indonesia. Pengaruh politik dan ekonomi dalam penyebaran Islam. Tak dapat dipungkiri bahwa meskipun politik dan ekonomi memainkan peran penting, agama Islam memiliki pengaruh signifikan dalam menyatukan bangsa Arab yang sebelumnya terpecah belah. Islam tidak hanya menyatukan mereka, tetapi juga membantu mereka mendirikan komunitas internasional yang besar. Bahkan, setelah kehilangan kekuasaan politik, negara-negara yang telah melakukan konversi agama tetap terikat oleh kekuatan Islam yang kini masih terasa, meskipun kekuatan tersebut mengalami kemerosotan. Setidaknya, seperti itulah yang tertulis dalam buku Snoek Hurgronje yang berjudul Muhammadanisme. Snoek menyadari bahwa Islam telah berhasil mengangkat bangsa Arab dari masa jahiliyah, yang kemudian diawali dengan bangsa Arab, juga berhasil menyebarkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Menariknya, karena Islam itulah, wilayah-wilayah yang berbeda latar belakang itu bisa disatukan menjadi satu kepemimpinan politik, atau kehilafahan Islam, yang dia sebut sebagai komunitas internasional. Lebih menarik lagi adalah, ketika bangsa Arab kembali terpuruk, Islam tetap berjaya di bawah panji bangsa non-Arab, bahkan semakin mengibarkan kejayaan Islam. Atas dasar itulah, Snoek menyebut dalam bukunya, dengan kalimat, masih mengikat mereka kini, ketika yang tersisa hanyalah kekuatan itu yang menyedihkan. Inilah sedikit gambaran tentang bagaimana Snoek sangat sadar betul bahwa kekuatan dunia Islam tidak bertumpu pada sebuah bangsa, namun hanya bertumpu pada Islam itu sendiri. Sehingga, dia menyimpulkan, untuk memuluskan agenda penjajahan Belanda, satu-satunya cara adalah mencerabut Islam dari pribumi Nusantara. Kolonialisasi Belanda dan perlawanan Islam di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, berbagai perang melawan kolonialisme benar-benar mengancam keberadaan mereka di Indonesia, dan tentu saja telah menyebabkan kerugian material yang sangat besar. Oleh karena itu, Belanda berusaha keras untuk melumpuhkan Islam yang dianggap sebagai kekuatan politik satu-satunya, dan terbukti membahayakan penjajahan mereka. Boleh dikata, kalau tidak ada Islam, maka mereka sangatlah mudah merealisasikan Nusantara. Tentu hal ini bukanlah omong kosong belaka. Sejarah telah mencatat bahwa Belanda menghadapi tantangan besar dari rakyat Indonesia yang sebagian besar dari kalangan Islam, dan penduduk pribumi tidak tinggal diam ketika melihat perilaku Belanda yang berusaha mengacak-acaknya. Ini dibuktikan dengan fakta sejarah perlawanan Muslim pribumi Nusantara. Mayoritas perlawanan terhadap penjajahan dipimpin oleh para ulama, tokoh Muslim, dan dari kalangan santri, seperti perlawanan yang terkenal dengan Perang Paderi, yang terjadi antara 1825 sampai 1837 Masehi yang meletus di Sumatera Barat. Kemudian, perlawanan serupa juga terjadi di Tanah Jawa,
tepatnya di Jawa Tengah yang lebih dikenal dengan Perang Diponegoro, yang terjadi antara 1825 sampai 1830 Masehi. Kemudian, perlawanan lain juga terjadi di Aceh, yang dikenal dengan Perang Aceh, yang terjadi antara 1871 sampai 1912 Masehi, dan Perang Aceh ini disebut-sebut sebagai perang terlama yang pernah tercatat dalam sejarah perlawanan terhadap penjajah. Peran Snoek Hurgronje dalam penjajahan Belanda. Sosok yang tidak dapat dilupakan dalam konteks Perang Aceh adalah Snoek Hurgronje. Dia adalah seorang orientalis Belanda dan juga seorang peneliti dari Universitas Leiden. Untuk mencapai tujuannya, Snoek sangat serius mempelajari Islam secara mendalam, bahkan hingga rela pergi ke Mekah dan berpura-pura memeluk Islam. Ajib Rosidi dalam bukunya Snoek Hurgronje, seorang pelopor dalam mempelajari Islam, menjelaskan bahwa Snoek adalah anak seorang pendeta gereja Gereformeerd atau Calvinist yang lahir pada 8 Februari 1857 Masehi. Pada usia 18 tahun, ia masuk Fakultas Teologi Leiden, lalu pindah ke Fakultas Sastra Arab, dan meraih gelar doktor dalam bidang sastra Semit pada 1880 Masehi. Kemudian ia menjadi dosen di Leiden, dan terlibat dalam institut yang mempersiapkan pegawai-pegawai Belanda untuk bekerja dan berfokus membantu pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Pemikiran Snoek Hurgronje tentang Islam. Karena kesulitan Belanda menaklukkan Aceh, mereka memutuskan untuk mempelajari Islam secara ilmiah. Dibentuklah lembaga yang disebut dengan istilah Indologie. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan utamanya adalah untuk memahami lebih dalam tentang pribumi Indonesia, khususnya umat Islam yang dianggap sebagai penghambat utama agenda penjajahan mereka. Snoek Hurgronje sendiri kemudian ditugaskan untuk menangani masalah Islam di Indonesia yang disebut sebagai Islam politik, yaitu sebuah kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani masalah-masalah Islam, terutama di Aceh. Topik-topik yang dia berikan bervariasi, dari urusan masjid, yurisdiksi agama, pamflet politik keagamaan, urusan haji, terkait pemimpin muslim, hingga urusan-urusan jimat dan mistik. Dan yang tidak kalah penting terkait pergolakan perlawanan terhadap Belanda, di bawah panji Islam di Aceh dan daerah-daerah lain. Pemikiran Islam politik ala Snoek Hurgronje sebenarnya sudah muncul saat ia masih menjadi mahasiswa. Pada tahun 1876 Masehi, ia pernah menyatakan, adalah kewajiban Belanda untuk membantu penduduk negeri jajahan agar terbebas dari Islam. Yang dimaksud membebaskan penduduk negeri jajahan dari Islam adalah memurtadkan penduduk agar berpindah keyakinan, sesuai dengan program Tordesillas, yaitu misi gospel di tanah jajahan. Selengkapnya terkait pembahasan ini silahkan simak video ini agar lebih tergambar tentang bagaimana gospel Belanda yang secara senyap menyusup ke tengah-tengah umat Islam melalui jalur pendidikan, tradisi, dan kebudayaan. Kebijakan dan rekomendasi Snoek Hurgronje. Karena kepiawaiannya, Snoek berhasil membujuk pemerintah Belanda untuk mendirikan kantor urusan pribumi, atau kantor voor Inlandse Zaken pada 1889 Masehi, dan menjadi pejabat pertamanya dalam lembaga tersebut. Lembaga ini bebas bergerak, yang secara rutin menjalin komunikasi dengan konsulat-konsulat Hindia Belanda di berbagai negara. Seperti di Jeddah, Istanbul, Kairo, Singapura, dan Kalkuta. Komunikasi ini dilakukan untuk memonitor pergerakan warga negara Hindia Belanda di luar negeri, dengan siapa mereka berkomunikasi, ideologi apa yang mereka anut, dan bagaimana hubungan mereka dengan tanah air. Ia kemudian memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengelola umat Islam di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dia sodorkan ada 3 hal, yang kemudian benar-benar mengubah gaya Belanda dalam menghadapi kaum Muslim Nusantara. Pertama, bidang agama murni atau ibadah. Kebijakan pertama ini, dia meminta kepada pemerintah kolonial untuk mengharuskan memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, selama tidak mengganggu kekuasaan Belanda. Pola ini lebih dikenal dengan paham sekuler di kemudian hari. Snoek percaya bahwa ajaran agama murni tidak berbahaya
dan akan mengalami perubahan secara perlahan dengan sendirinya. Maksud murni Al-Asnaouk adalah hanya urusan ibadah ritual, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Pada prinsipnya, selama umat Islam hanya menjalankan ibadah ritual saja, maka tidak akan dianggap berbahaya bagi mereka. Artinya, selama kaum pribumi hanya menjalankan ibadah ritual saja, akan dibiarkan dan tidak akan diganggu, bahkan akan difasilitasinya. Kalau kita perhatikan secara seksama, pola ini masih bisa dirasakan sampai saat ini. Umat Islam atau kelompok Islam yang hanya memfokuskan diri pada ranah ibadah ritual saja akan dibiarkan meskipun jumlah jamaahnya sangat banyak. Karena memang tidak berbahaya bagi kepentingan para penguasa. Ringkasnya adalah, ajaran Islam diarahkan hanya sebatas ibadah ritual dan akhlak, baik dijalankan dalam ranah personal maupun kelompok saja, dan tidak dibawa ke ranah publik, terlebih urusan negara. Kedua, kebijakan terkait bidang kemasyarakatan. Pemerintah harus